Halo YouTube, selamat bertemu kembali di channel kami. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang asal-usul bahasa. Jadi bahasa bisa kita kuasai, bisa kita gunakan dikarenakan Allah itu menganugerahkan banyak sekali bahasa, kemudian kita menginstal bahasa itu ke dalam diri kita sehingga bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, prosesnya adalah ketika kita lahir, maka kita harus menggunakan telinga, menggunakan mata, dan menggunakan bagian tubuh kita yang ada di atas ini untuk memproduksi bahasa. Jadi urutannya orang berkomunikasi, contoh-contoh bahasa kita dengarkan melalui telinga kita, bisa juga melalui mata, kemudian kita proses ke dalam otak kita. Setelah kita mendapatkan referensi yang banyak, mendapatkan referensi bahasa yang banyak, kemudian diproses di otak kita, maka setelah beberapa bulan kita bisa memproduksi bahasa melalui bagian tubuh yang namanya mulut ini. Pokoknya dari sini sampai sini. Nah, pokoknya mulut ini bisa kita gunakan untuk memproduksi bahasa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi silahkan ditonton video sebelum ini tentang asal-usul bahasa. Kali ini kita akan membahas tentang definisi bahasa. Berbagai macam definisi bahasa sudah bisa kita lihat, ataupun Anda semuanya pasti bisa menemukannya dimanapun, definisi-definisi bahasa, karena banyak banget definisinya. Nah, satu hal yang bisa saya pahami dari definisi bahasa itu adalah bahasa itu merupakan sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan dan kita menyepakatinya bersama-sama, atau bahasa itu merupakan simbol yang memiliki makna ataupun bunyi yang memiliki makna, dan kalau dikumpulkan atau disusun, maka bisa memiliki arti yang luas, dan bahkan satu bunyi atau satu kata itu bisa memiliki makna. Nah, contohnya adalah kursi. Kursi ini bisa kita maknai sebagai tempat duduk yang kita gunakan untuk duduk. Tapi terkadang ada yang menggunakan untuk hal lain. Misalnya giancak-ancik. Nah, giancak-ancik untuk memasang sesuatu. Yang jelas, yang namanya kursi itu adalah tempat duduk. Tempat duduk kita bisa menyebutnya kursi karena peran dari bahasa. Mungkin bisa dikatakan manusia adalah makhluk yang sangat butuh sekali simbol-simbol dari setiap benda ataupun setiap sesuatu hal yang ditemuinya. Karena kalau kita menemui sesuatu atau menemui suatu benda, pasti kita butuh yang namanya bahasa untuk membuat kita paham apa itu sesuatu yang kita temui. Contohnya kita melihat orang yang mengeluarkan air mata, kemudian dia itu matanya kelihatan agak memerah, pasti kita butuh suatu simbol untuk mendeskripsikan orang tersebut. Nah, apa yang dirasakan orang tersebut bisa kita katakan bahwa orang itu bersedih. Orang kalau nangis mengeluarkan air mata dan matanya sedikit memerah, nah kita bisa katakan dia sedih. Terus contoh lagi tadi kursi.
Kursi adalah tempat duduk. Nah, kalau kita melihat tempat duduk, kemudian kita tidak tahu simbol untuk benda itu apa, atau benda itu kita sebut apa, maka kita akan kesusahan. Maka kita menyebutnya dengan kata kursi. Dan kehebatan bahasa yang dianugerahkan oleh Allah itu bisa memberi nama pada semua hal yang kita temui. Kita patut bersyukur lebih kuat iman kita dengan memahami bahasa. Jadi dengan memahami bahasa seharusnya iman kita itu lebih kuat bahwa Gusti Allah itu menciptakan semuanya. Yang terkadang mungkin kita menganggap bahasa itu sesuatu hal yang sudah otomatis, sudah spontan kita gunakan. Tapi ternyata kalau kita pelajari, ya Allah itu benar-benar maha kuasa. Dengan menciptakan bahasa kita bisa mudah berkomunikasi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana terbentuknya makna. Manusia ini bisa memberikan nama pada setiap benda ataupun sesuatu hal yang tidak kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya perasaan manusia. Nah, itu kan tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Berbeda dengan pintu, jendela, itu kan bisa kita lihat. Nah, dari semuanya itu kita bisa memberikan nama pada setiap benda ataupun sesuatu hal yang kita lihat. Makna dari setiap hal yang kita lihat dan benda yang kita lihat itu muncul begitu saja, dan munculnya itu tentu saja makna dari setiap bendanya itu berdasarkan kesepakatan kita semuanya. Menurut saya seperti itu. Jadi apabila kita menemukan sesuatu hal yang kita lihat, kemudian kita memberi nama. Nah, di dalam komunitas atau di lingkungan kita itu setuju dengan makna tersebut, maka kita bisa menamainya, memberi dia nama, dan menggunakannya untuk berkomunikasi. Berikutnya adalah tentang pergeseran makna. Jadi saya itu terkadang resah dengan pergeseran makna, padahal kata tersebut jika diucapkan tidak apa-apa. Contohnya begini, contohnya adalah kata anjing. Anjing itu adalah nama hewan. Nah, jika merefer atau merujuk pada nama hewan, maka itu tidak apa-apa untuk diucapkan. Tapi jika merujuk pada manusia dan mensifati suatu manusia, maka itu yang tidak boleh. Terkadang ada anak yang jika ditanya kamu tadi melihat apa atau dia tadi berkata apa, dia berkata anjing gitu. Dia nggak berani mengeluarkan kata anjing itu karena masyarakat menilai bahwa kata anjing itu tidak boleh diucapkan. Padahal itu boleh diucapkan jika ada nama hewannya atau hewan tersebut lewat, ataupun boleh diucapkan jika tidak digunakan untuk mengatain atau membuli atau ngatain seseorang. Dan juga boleh diucapkan jika tidak dari dalam perut kita. Maksudnya begini, ada anjing lewat gitu, itu kan datar, jadi wajar, atau kita bisa menyebutkan dengan kalimat atau ucapan yang wajar. Tapi kalau kita berkata ada anjing yang lewat, nah dari dalam perut anjing gitu, nah itu kan tidak boleh. Maksudnya itu adalah sesuatu kata yang vulgar atau tidak baik untuk diucapkan. Jadi sebaiknya kita itu lebih
bisa menempatkan penggunaan kata itu dengan benar, supaya kita tidak kesulitan jika harus mengatakan kata-kata yang dianggap tidak pantas itu. Kemudian sesuatu hal lain lagi yang saya cukup resah adalah dilema dari pergeseran makna yang sudah sering kita ucapkan atau kita gunakan. Contohnya kata pelangi. Pelangi jika merujuk pada ciptaan Allah yang berwarna-warni dan itu muncul setelah hujan deras, kemudian ada cahaya matahari, maka itu sah-sah saja kita ucapkan. Tapi jika kata pelangi itu merujuk pada sifat manusia yang tidak sesuai dengan sunatullah atau tidak sesuai dengan manusia pada umumnya, maka ya itu mungkin dilarang untuk diucapkan. Yang jelas ketika saya melihat pelangi dan pelangi itu indah, terus kata pelangi itu dilarang untuk diucapkan, nah itu yang bikin resah. Karena sebenarnya kata itu sudah tepat untuk merujuk pada ciptaan Allah yang berwarna-warni di langit, malah digunakan untuk merujuk pada sifat suatu manusia yang nantinya kita pasti akan kesulitan menyebut warna-warni yang ada di langit itu, karena kata pelangi sudah tidak boleh diucapkan. Contoh yang lain lagi, pergeseran makna dengan kata senior ataupun junior. Orang mengatakan senior itu tidak boleh. Begini, dia adalah senior kita di tempat kerja ini. Nah itu tidak ada lagi kata senior dan junior. Nah itu juga yang bikin resah. Tapi gini, maksud saya begini, kata senior itu sebenarnya kata yang tidak masalah untuk dilabelkan pada seseorang. Bahkan kata junior pun juga tidak masalah. Misalnya Robert, ada Robert itu punya anak, kemudian nama anaknya diberi nama dengan Robert Junior. Itu kan tidak masalah. Tapi di masyarakat kita terkadang kata-kata tersebut tidak boleh digunakan karena menurut mereka itu tidak pantas. Sebenarnya senior dan junior itu tidak masalah untuk digunakan. Masih ada yang menggunakannya dan itu sah-sah saja. Misalnya ada perekrutan, dicari senior manager. Nah itu kan tidak apa-apa. Senior itu kan digunakan untuk seseorang yang bekerja sudah lama ataupun sudah berpengalaman. Nah kalau kata itu tidak boleh dilabelkan pada seseorang, maka kita akan kesulitan memberi makna terhadap seseorang yang sudah bekerja lama. Nah, maka pergeseran-pergeseran makna tersebut perlu untuk dihindarkan dan gunakanlah istilah-istilah yang memang sesuai untuk simbol-simbol tersebut. Contoh yang lain lagi tentang pergeseran makna yang mungkin makna itu bisa berkonotasi negatif ataupun suatu kata yang tidak boleh diucapkan lagi. Contoh yang berikutnya adalah pijet atau tukang pijet. Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa tukang pijet itu sudah mulai berkonotasi negatif. Atau maksud saya, dulu saya pernah melihat seorang yang ahli dalam pemijatan, dia itu tidak mau menggunakan kata ahli pijat. Karena apa? Karena kata pijat, ahli pijat itu katanya sudah mulai menjadi makna yang berkonotasi negatif. Akhirnya dia menggunakan kata terapis. Padahal yang dilakukan juga sama, memijat seseorang supaya badannya lebih nyaman dan lebih segar. Dan itu hal yang maksudnya bukan hal yang negatif sebenarnya.
Tapi yang berkembang di sekitar kita, kata pijat atau ahli pijat itu katanya sudah mulai berkonotasi negatif. Nah, hal itulah yang membuat kita kesulitan memberikan simbol pada setiap kata atau setiap istilah yang maknanya bergeser. Kalau seperti itu terus-terusan, maka ya kita akan mengganti terus istilah-istilah itu. Mungkin begini ya, ahli pijat menjadi terapis. Mungkin kalau kata terapis berkonotasi negatif lagi, kita ganti menjadi mungkin ahli menyamankan badan. Nah, itu. Jadi maka akan muncul istilah-istilah yang menurut kita menyulitkan kita. Jadi alangkah baiknya tidak ada lagi pergeseran makna dan kita mensepakati bahwa makna-makna yang sudah ada itu tidak perlu kita konotasikan ke hal-hal yang negatif. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya share kepada Anda semuanya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jika Anda tidak setuju dengan penjelasan saya, silahkan dituliskan di kolom komentar juga dengan bahasa yang baik dan sopan. Dan tema apa lagi yang ingin kalian cari tahu, silahkan tulis juga di kolom komentar. Nah, berikutnya mungkin saya akan berbagi tentang psikolinguistik, psikologi bahasa, dan filsafat bahasa. Ini dua hal yang sudah pernah saya pelajari di tempat kuliah, nanti akan saya baca lagi. Jadi kedepannya kelihatannya akan menarik jika kita membahas tentang psikologi bahasa dan filsafat bahasa. Jangan khawatir kita belajar filsafat itu tidak akan membuat kita tersesat. Karena filsafat itu adalah ilmu untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan jika kita belajar filsafat dengan benar, insya Allah kita akan lebih kuat imannya kepada Allah. Dan kita akan dalam tanda petik menemukan Allah. Jadi filsafat itu tidak akan menyesatkan kita. Nah, kita akan belajar tentang filsafat bahasa. Insya Allah saya akan belajar lagi tentang filsafat bahasa karena dulu sudah pernah belajar. Kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang